Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 3-5 yang berbunyi, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, kita semua sama-sama tahu ya kalau misalnya dalam hidup ini pasti semua orang mengalami masalah. Sebenarnya apa sih harusnya respon kita ketika kita menghadapi masalah tersebut? Di sini kata kesengsaraan yang dipakai itu dalam bahasa Latinya secara harafiah itu artinya adalah tekanan. Setiap orang pasti mengalami tekanan dalam berbagai macam bentuk dalam hidupnya. Bisa dari orang lain, bisa tekanan kemiskinan, tekanan tidak memiliki kasih, tekanan dari orang tua atau pasangan dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan ketika kita mengalami tekanan, seharusnya kita tekun menghadapi tekanan tersebut. Nah, kata ketekunan yang dipakai di sini artinya bukan sekedar kita sabar ketika menghadapi segala tekanan yang ada dalam hidup kita. Tapi di sini kata ini berarti kita itu memiliki keyakinan kalau kita mampu akan melewati masalah tersebut. Jadi bukan sekedar sabar, tapi kita juga yakin dan percaya kalau kita bisa mampu melewati masalah tersebut. Ketika kita sudah tekun ketika menghadapi tekanan, maka kita akan menjadi tahan uji. Tahan uji seperti logam yang dimasukkan ke dalam api, lalu diproses dan dibuang segala kotorannya, dan keluarlah menjadi logam mulia yang cantik, yang murni. Lalu juga ketika kita sudah mengalami semua proses itu, kita jadi memiliki pengharapan dalam Tuhan. Tapi di sini pengharapan yang kita miliki harus di dalam Tuhan, karena pengharapan kepada manusia itu akan mengecewakan. Sebenarnya yang dimurnikan itu adalah kebergantungan kita. Kita dimurnikan agar kita hanya bergantung pada Allah saja. Allah akan memperberat tekanan atau masalah kita agar kita tidak ada jalan keluar lagi, sehingga kita hanya berharap padanya. Jadi, bila masalah kita makin berat dan jalan kita tambah buntu, kita harusnya bersukacita. Karena dengan cara itu kita hanya berharap pada Allah saja. Ada dua respon orang ketika menghadapi tekanan. Orang pertama bisa mempertanyakan kenapa dia diberikan tekanan tersebut dan dia menjadi kecewa kepada Tuhan, lalu dia meninggalkan Tuhan. Orang tipe kedua, dia malah menjadi semakin bersandar dan berharap pada Tuhan ketika dia mengalami tekanan. Lalu dia malah menjadi semakin dekat kepada Tuhan dan perjalanan imannya meningkat. Dia mengalami pengalaman iman bersama Tuhan ketika dia menghadapi tekanan tersebut. Di sini ada dua tipe orang. Nah, kita ini termasuk tipe yang mana ketika kita menghadapi suatu masalah? Jadi waktu saya SMA, saya tuh mengalami suatu masalah besar yang bikin saya itu sampai putus asa, saya depresi, dan juga saya sampai ingin bunuh diri dan segala macam. Lalu untuk menghadapi itu, saya dibawa ke psikiater oleh orang tua saya dan saya minum obat terus-terusan. Saya juga didiagnosa punya bipolar dan lain sebagainya. Nah, di situ sebetulnya penyebab itu kan adalah seseorang. Jadi penyebab masalah itu, penyebab saya bisa menjadi seperti itu adalah ada satu orang lah. Nah, di titik itu saya bertanya sebenarnya sama Tuhan, kenapa saya diberikan masalah yang sebegitu beratnya? Tapi waktu itu Tuhan gak jawab. Lucunya adalah ketika saya sudah selesai dengan permasalahan itu, sekarang saya tuh pernah nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih dulu saya dipertemukan dengan orang itu? Kenapa saya bisa menerima masalah yang seperti itu? Lalu Tuhan jawab saya gini, Tuhan bilang, justru saya izinkan masalah itu ada buat kamu, supaya kamu itu hancur dan kamu itu tahu rasanya gimana rasanya diselamatkan oleh saya. Jadi
kamu bisa tahu gimana rasanya diselamatkan, dan saya bisa membentuk kamu dengan lebih mudah karena kamu sudah hancur berkeping-keping. Itu jawaban Tuhan buat saya. Dari situ saya belajar kalau, oh, jadi masalah yang sebegitu beratnya ketika Tuhan menolong, itu memang maksudnya adalah untuk kebaikan kita. Lalu melalui masalah itu juga saya jadi bisa memanggil Tuhan dengan sebutannya, yaitu Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang melepaskan saya dari belenggu depresi itu, dan dari obat-obatan semua yang harus saya minum, Tuhan yang melepaskan itu semua. Saya bisa menyebut dia Yehovah Rafa seperti Daud yang mengatakan dalam Mazmur 18 ayat 3, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah, setiap julukan yang Daud berikan kepada Tuhan itu lahir dari semua peristiwa yang dialami bersama Tuhan. Tadi masalah yang besar itu, saya jadi bisa memanggil Tuhan sebagai juru selamat saya, dan Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan saya. Jadi Bapak Ibu, yuk mari kita belajar untuk ketika kita menghadapi tekanan atau masalah, cobalah untuk terus berharap sama Tuhan, sabar menghadapinya, dan punya sikap positif kalau kita pasti bisa melewati itu, agar kita bisa tahan uji, dan pada akhirnya kita bisa memenangkan itu bersama Tuhan. Percaya, pasti Tuhan akan menolong kita. Sekian, terima kasih. Shalom.